Penyebab plasenta lengket saat melahirkan itu sebenarnya apa ya, Dok? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis OB/GYN. Persalinan pervaginam setelah melahirkan baby biasanya selang 15 menit, maksimal 30 menit plasenta juga akan lahir dengan sendirinya. Nah, proses seperti itu kita namakan kala 3 atau pelepasan plasenta. Itu hal yang memang sudah wajar dan seharusnya. Karena apabila plasenta tidak keluar pada waktunya, misal plasentanya sampai lebih dari 30 menit itu belum lahir juga, itu bisa berakibat fatal. Bisa berakibat perdarahan, momsnya perdarahan hebat, bisa harus dilanjutkan di ruang operasi untuk diangkat, bahkan bisa harus sampai diangkat rahim. Nah, pastinya kita nggak kepinginkan hal itu sampai terjadi. Nah, padahal memang ada beberapa hal yang menyebabkan plasenta itu melekat lebih kuat sehingga tidak bisa lahir dengan sendirinya. Nah, memang biasanya karena kontraksi yang nggak cukup kuat, dan yang kedua itu bayi prematuritas, kurang bulan, atau bahkan mungkin malah lebih bulan atau postpartum, itu bisa jadi plasentanya lebih lengket. Atau moms punya riwayat operasi sebelumnya, operasi pengangkatan miom, operasi sesar sebelumnya, atau mungkin kuretase. Jadi pernah keguguran sebelumnya, keguguran berulang, dikuret beberapa kali. Nah, itu bisa mengalami perlukaan di area endometrium sehingga plasenta menempel lebih dalam, sehingga ketika setelah persalinan plasenta itu lebih melekat. Nah, bisa juga moms mempunyai kekurangan nutrisi, hipertensi. Nah, itu banyak banget, bisa sampai plasenta akreta atau perkreta. Nah, semuanya itu bisa diketahui waktu saat USG. Memang nggak semuanya kita bisa tahu, tapi untuk plasenta previa yang perkreta, akreta, biasanya kita udah bisa kelihatan lewat USG. Apabila moms punya riwayat sesar sebelumnya dan plasentanya itu sampai melekat, sampai menembus ke area kandung kemih, nah ini tetap sebaiknya harus dilakukan operasi sesar berikutnya. Karena dengan operasi sesar berikutnya, resiko perdarahan yang terjadi lebih menurun. Jadi nggak usah khawatir, tetap harus ditanyakan ke dokter, dan untuk mencegahnya adalah tetap harus konsultasi ke dokter. Jangan lupa nutrisi yang baik, makanan yang bergizi, micronutrients, makronutrients, vitamin, mineral, itu akan membuat plasenta lebih mudah mendapatkan nutrisi untuk diberikan ke baby. Jadi resiko terjadinya perlekatan plasenta dan susah sampai lepas, kita ngomong itu retentio placenta ya, itu menjadi kecil. Jadi selalu semangat moms, nggak usah takut. Biasanya tetap kita lakukan masase, dimasaj bagian rahimnya, lalu kita suntikan oksitosin untuk membuat kontraksinya menjadi bagus sehingga plasentanya bisa lahir dengan komplit, sehingga moms dihindarkan dari segala perdarahan. Semangat untuk moms yang sedang menunggu gelombang cinta untuk hadirnya si baby. Jadi nggak usah mikir yang macam-macam, yang penting harus segera langsung kontrol ke dokter ya. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.